Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita ya. Kakak mau ngajak adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan juga siapkan kami agar kami bisa duduk dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak sangat bersyukur loh karena Tuhan Yesus telah berikan kita hari yang sangat indah. Nah, kakak juga mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu It's a great day to praise the Lord. Sambil peraga ya adik-adik. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk.
Adik-adik, Tuhan Yesus yang kita sembah sangat sayang loh sama kita. Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita sendirian. Karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Makanya hidup kita harus berbuah dari Roh Kudus. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kakak mau nanya adik-adik, adik-adik tahu tidak ya lagu apa ini? Na 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 na. Ada yang tahu tidak? Lagu apa ya? Na 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 na. Oh, lagu ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya bisa duduk dengan tenang mendengarkan dengan baik hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkenalkan, aku adalah orang Yahudi. Keluargaku sudah lama pindah ke Mesir. Kami hidup di Mesir, maka belajar bahasa sehari-hari yang dipakai di Mesir. Tapi kami masih pakai bahasa Ibrani di dalam keluarga, membaca kitab Taurat Musa, menaati peraturan Taurat. Karena kami menyembah Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, yang mengikat janji sama nenek moyang kami, orang Israel. Walaupun kami sudah lama tinggal di Mesir, tapi ada waktu-waktu tertentu kami akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta.
Suatu kali, waktu aku di Yerusalem, aku mendengar bahwa ada seorang yang disalib. Dia seorang guru yang hebat, banyak menyembuhkan orang-orang sakit, berteman dengan orang-orang yang berdosa dan sebagainya. Tapi sejak dia ditangkap dan disalibkan, murid-muridnya takut. Mereka bersembunyi. Mereka masih berkumpul, tapi mereka kunci semua pintu. Takut kalau tentara Romawi menangkap mereka. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam sebuah ruangan. Nah, waktu mereka berkumpul dalam ruangan, tiba-tiba ada suara yang sangat besar seperti tiupan angin kencang meliputi rumah. Lalu terlihatlah lidah-lidah api bertebaran hinggap di atas mereka. Wah, mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa yang berbeda. Ketika mendengar itu, banyak sekali orang-orang datang berkerumun. Kalian tahu mengapa? Karena mereka yang ada di dalam rumah itu berbicara dalam bahasa kami. Tapi orang-orang di sampingku bilang, dia berbicara dalam bahasa Roma. Ada lagi yang mengatakan dia berbicara dalam bahasa yang lain. Bagaimana bisa? Kami ini orang Yahudi yang tinggal di Mesir, Partia, Media, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Asia, dan masih banyak lagi. Kami mendengar orang-orang itu adalah murid Yesus. Mereka yang berkumpul di dalam rumah tadi adalah murid-murid Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa kami. Kapan mereka belajar bahasa kami? Walaupun waktu itu banyak yang berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, tapi kami mendengar hal yang sama. Orang-orang yang sedang berbicara itu, mereka membicarakan tentang Tuhan Yesus yang hebat, yang sudah melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa dalam hidup manusia. Kami semua mendengarnya sampai takjub. Ada yang bilang mereka mabuk. Tapi tidak mungkin kan orang mabuk bisa berbicara bahasa asing. Lalu tiba-tiba seorang bapak yang bernama Petrus berbicara dengan suara yang besar. Yesus sudah disalibkan. Dia sudah bangkit. Bahkan dia sudah naik ke surga. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saat itu, aku dan teman-teman jadi mengerti. Aku percaya apa yang dibicarakan oleh mereka. Karena Yesus itu yang disebutkan di dalam Alkitab. Dia adalah Juru Selamat manusia. Dia sudah datang. Dia sudah disalibkan dan kembali ke surga.
Aku yakin Yesus adalah Tuhan. Kalian tahu? Karena murid-murid Tuhan Yesus, mereka berubah. Waktu Yesus ditangkap dan disalibkan dulu, mereka ketakutan. Banyak yang lari menyelamatkan diri. Mereka masih berkumpul, tapi sembunyi-sembunyi. Sekarang di hadapan orang banyak, mereka berani dengan suara yang besar menceritakan tentang Yesus. Akhirnya aku dan teman-temanku bertanya kepada Bapak Petrus, apa yang harus kami perbuat? Lalu Bapak Petrus berkata, bertobatlah dan dibaptis dalam nama Yesus. Tuhan akan mengampuni dosamu. Akhirnya kami dibaptis. Kami yang dibaptis kira-kira 3.000 orang. Kami senang sekali. Sekarang kami percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sudah dulu ya ceritanya. Aku mau menceritakan tentang Yesus kepada yang lain lagi. Cerita tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dah. Adik-adik, hari Pantekosta adalah hari Roh Kudus yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus disalibkan, para murid merasa ketakutan. Tetapi pada saat Roh Kudus turun, mereka menjadi berani. Mereka menceritakan dengan suara keras tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Kita, adik-adik dan semuanya juga diberikan Roh Kudus kepada kita supaya tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus ini yang membantu kita untuk berani bercerita kepada orang banyak, seperti teman, orang tua, ataupun tetangga. Kepada mereka semua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ataupun kepada mereka yang tidak mendengar tentang Tuhan Yesus. Juga kepada orang-orang yang mendengar tetapi belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, ada Roh Kudus yang tinggal di hati kita dapat membantu kita semua untuk berani bercerita kepada banyak orang. Ingat, ada Roh Kudus yang bersama adik-adik semuanya. Roh Kudus memberikan karunia bahasa asing kepada murid Tuhan Yesus. Juga kepada kita loh adik-adik. Iya, supaya kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, kalau kita bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea, pasti hebat ya? Iya, tapi tunggu. Kalau kita diberi kehebatan seperti itu, untuk apa ya? Ya, untuk cerita firman Tuhan. Cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus selamatkan kita. Nah adik-adik, kakak-kakak kita sama teman-teman mau memuji Tuhan dengan beberapa bahasa asing. Yuk kita dengarkan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
subarashi, shu wa subarashi, watashi no shu. Wah, pujian yang indah ya adik-adik. Adik-adik di rumah pasti juga mau kan? Memuji Tuhan, cerita firman Tuhan. Nah, kakak juga mau. Kalau mau, Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, kita mau berdoa. Mohon Tuhan tolong kita. Tapi sebelum berdoa, kita hafal ayat dulu ya adik-adik. Adik-adik, ayo berdiri. Ikuti kakak ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku. Sekali lagi ya adik-adik, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku. Nah, sekarang kita doa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, semua orang perlu Tuhan. Saya mau diutus menjadi mulut Tuhan. Cerita firman Tuhan kepada orang lain. Tuhan, tolong saya belajar sungguh-sungguh dan dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Jadi adik-adik siap tidak untuk kasih tahu kepada siapa saja dan di mana saja tentang Tuhan Yesus? Siap, Kak. Siap, Kak. Kalau gitu, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Everybody Everywhere. Sambil peraga juga ya, oke? Oke. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my
Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, kakak ada pengumuman loh untuk adik-adik. Karena kita masih ibadah online, uang persembahannya adik-adik bisa kumpulkan dulu di celengan, atau di tas, atau di dalam amplop. Nanti kalau sudah bisa ibadah di gereja, bawa untuk persembahan Tuhan. Ya. Nah, ada satu lagi. Kita ada buletin loh, buletin Sky. Nah, di dalam buletin Sky ini ada aktivitasnya. Aktivitasnya kita akan bikin api seperti ini ya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, lakukan di rumah. Bisa dibantu sama papa dan mama. Terus kakak ada sesuatu loh buat adik-adik. Apa itu, Nah, apa ya itu? Nah, deng. Ini adalah sertifikat anak setia. Selamat ya untuk anak yang sudah mendapatkan sertifikat anak setia. Tetap terus menjadi beribadah setia kepada Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang masih belum mendapatkan sertifikat anak setia, jangan sedih. Adik-adik itu sudah good. Tetap terus setia beribadah kepada Tuhan dan semakin mencintai Tuhan Yesus. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik semua berlutut. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau doa Bapa kami. Bapa kami Bapa kami yang ada di surga, yang ada di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu. namamu. Datanglah Datanglah kerajaanmu. kerajaanmu. Jadilah Jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi di bumi seperti di surga. seperti di surga. Berikanlah Berikanlah kami kami pada hari ini pada hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya. yang secukupnya. Dan ampunilah Dan ampunilah kami kami atas kesalahan kami. kesalahan kami. Seperti kami juga Kami juga mengampuni mengampuni orang orang yang bersalah yang bersalah kepada kami. kepada kami. Dan janganlah Dan janganlah membawa kami membawa kami ke dalam ke dalam pencobaan. pencobaan, Tetapi tetapi lepaskanlah lepaskanlah kami kami daripada daripada yang jahat. yang jahat. Karena engkaulah Karena engkaulah yang empunya yang empunya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai Sampai jumpa jumpa, adik-adik.